Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel dengan NIM 2018-727. Saya adalah mahasiswa Trisakti School of Management angkatan tahun 2018. Nah, video ini dibuat untuk tugas individu dari mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, buku yang digunakan untuk mata kuliah Manajemen Strategi ini adalah Concepts in Strategic Management and Business Policy. Halo semuanya, pada hari ini saya akan membahas mengenai chapter 1 dari manajemen strategi. Nah, di chapter 1 itu inti-inti poinnya adanya perkenalan mengenai manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu apa? Terus juga teori-teorinya, terus juga ada manfaat, tantangan, apapun yang mengenai manajemen strategi. Lalu di chapter 4 di sini akan membahas mengenai eksternal dari SWOT itu, yaitu di mana eksternalnya adalah threat dan opportunity. Jadi di mana perusahaan itu harus memaksimalkan yaitu opportunity dan harus meminimalisir yang namanya threat. Lalu juga di bagian chapter ini akan dibahas mengenai EFAS yaitu External Factor Analysis Summary. Lalu kalau tadi di chapter 4 kita membahas mengenai eksternalnya, makanya di chapter 5 ini kita akan membahas mengenai internal SWOT-nya, yaitu di mana ada strength, ada weakness-nya, adanya kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan, dan bagaimana di dalam chapter ini perusahaan itu akan memaksimalkan yang namanya strength yang mereka punya dan meminimalisir itu weakness-nya, kelemahannya. Dan juga nanti seperti chapter 4 akan dibuat IFAS yaitu internal Factor Analysis Summary. Nah, lalu kalau di chapter ini kita akan membahas mengenai SFAS yaitu Strategic Factors Analysis Summary. Itu merupakan gabungan dari IFAS dan EFAS. Nah, juga di dalam chapter ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat tabelnya, terus juga ngitungnya, lalu juga nanti dibahas mengenai strategi dan misi yang dari perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing yang secara garis besar terdiri dari kompetitif dan kooperatif. Nah, lalu kalau di chapter 7 ini kita akan membahas mengenai strategi perusahaan yang terdiri dari direction, portfolio, dan juga parenting. Nah, lalu kalau di chapter 9 ini kita akan lebih luas lagi karena kita sekarang sudah global, kita udah multinasional. Jadi sehingga perusahaan nanti akan bagaimana cara si manajemen ini untuk menghadapi perusahaan yang udah global dan juga pasti ada juga tantangan-tantangannya dan juga bagaimana ya tahapan-tahapan dari perkembangan perusahaan itu sendiri dari yang masih dari di domestik sampai ke MNC with global emphasis. Nah, lalu kalau di chapter 12 ini kita akan membahas mengenai evaluation and control. Jadi di mana perusahaan itu kan setelah direncanakan tuh dari awal sampai akhir kan secara mateng nanti akan dilaksanakannya. Nah, bagaimana juga perusahaan menilai kembali, mengevaluasi semuanya yang telah dilaksanakan itu dan juga mengkontrol semua masalah-masalah kendala yang ada di perusahaan itu. Setelah saya mempelajari dari manajemen strategi ini, ya saya mendapatkan manfaat-manfaat yaitu mengenai menambah ilmu, menambah wawasan bagaimana cara perusahaan, manajemen ya terutama untuk menangani masalah-masalah yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah timbul seperti ini, maka ya metodenya yang A. Terus kalau masalah seperti ini ya maka akan ya pakai metodenya yang B gitu. Jadi saya belajar mengenai bagaimana manajemen bekerja dalam suatu perusahaan, terutama dalam strategi-strategi yang perlu diambil pada saat melakukan kegiatan perusahaan. Ya, sekian dari video saya kali ini. Bila ada salah kata ataupun juga kekurangan kata-katanya, mohon maaf. Terima kasih untuk bagi kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir video saya kali ini. Terima kasih. God bless. Semoga hari kalian menyenangkan.